Amin. Shalom semua. Bagaimana kabarnya? Oke, silakan duduk, Kasih senyum ke kanan kiri, katakan selamat beribadah. Oke, senang sekali saya boleh kembali ke sini untuk membawakan firman Tuhan. Gitu ya, nama saya Fandi, bagi yang belum kenal. Karena kita tahu GMS ini singkatan Gereja Mengembang Selalu. Gitu, jadi pasti ada jiwa-jiwa baru yang dikirimkan, jiwa-jiwa baru yang beribadah di sini. Dan puji Tuhan, MCC ini kan juga letaknya strategis dengan banyak kampus. Di sini dekat sini ada Petra, ada Ubaya, ada mana lagi gitu ya, ada Stikom, ada mana lagi, dan ini harusnya jadi satu kerinduan kita untuk bangku-bangku yang masih kosong ini diisi oleh jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Amin. Oke, sekarang apa yang jadi yang dipercayakan pada saya adalah bulan ini adalah bulan penyediaan. Bulan tentang Allah itu menyediakan, Jehovah Jireh, seperti itu. Dan pada sore hari ini saya hendak membahas satu tema namanya Allah penyedia, kita bejana. Gitu. Nanti yang youth, kalau misalnya Anda ada waktu mau extend, mau nambah lagi, juga temanya cukup menarik gitu ya. Gitu. Apakah Tuhan provider atau zaman sekarang yang sering digaung-gaungkan suami provider. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Allah penyedia, kitanya bejana. Saya tahu akhir-akhir ini ada banyak kekhawatiran di antara kita. Ada beberapa, minimal saya lihat ada 3 di sini. Ketidakpastian. Padahal sebenarnya dari zaman dulu, ketika saya seumuran Anda, juga semuanya nggak pasti. Gitu. Ketika saya seumuran Anda, itu tepatnya ketika saya masuk kuliah, itu tahu-tahu tahun 98 Anda semua pasti belum lahir. Gitu ya, itu namanya krisis moneter, begitu. Tetapi dengan sekarang ini situasinya mungkin ya mirip-mirip, tapi sebenarnya tenang aja gitu. Kalau kita tahu Tuhan yang menyediakan, kita nggak perlu terlalu khawatir-khawatir amat, gitu ya. Yang pertama, apa yang perlu kita khawatirkan sebenarnya? Apa yang orang-orang dunia sekarang khawatirkan? Kita sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir. Apa yang orang dunia yang khawatirkan? Yang pertama adalah ketidakstabilan ekonomi. Perang dagang, perang tarif, perang beneran gitu ya di Iran, Amerika, Israel lawan Iran dan sebagainya. Inflasi yang terus meningkat. Sekarang kita tahu BBM, bahan bakar minyak naik terus. Ada juga ancaman krisis dari pasar, harga plastik naik, otomatis hampir semua barang butuh plastik dan plastik naik. Yang kedua, ternyata disrupsi teknologi, AI, robot. Gitu. Jadi dengan ini kita juga bisa melihat inovasi yang tidak kenal henti. Ini satu lompatan, apalagi dari zaman saya yang generasi X ini. Anda kan Gen Y, Gen Z, seperti itu. Saya aja terkaget-kaget. Gitu. Saya tahun depan 50 tahun. Jadi saya cukup ngerti dari zaman analog yang benar-benar analog sampai sekarang. Gitu. Dan puji Tuhan, saya karena kemarin juga sempat ada satu pertemuan gitu ya, kita diajarin, tahukah Anda bahwa apa yang saya buat ini semuanya pakai AI gitu, hanya siapin prompt, lempar, habis itu keluar hasilnya seperti ini. Ini bukan saya yang jago desain, enggak. Hanya lempar ke AI beberapa detik, atau enggak beberapa detik lah, karena ini slide deck, jadi kira-kira 10 menit keluar AI seperti ini. Gitu. Saya enggak perlu jadi orang yang pintar grafis, saya tidak perlu jadi orang ini, cukup punya hati yang benar di hadapan Tuhan, pakai teknologi. Seperti itu. Nah, disrupsi teknologi, inovasi yang tidak kenal henti. Dan mungkin beberapa kita cemas, apakah kita akan diganti oleh mesin? Saya barusan dapat, saya ini entrepreneur, saya ini volunteer, saya bukan full time. Gitu. Jadi walaupun ada PDP, kita sebenarnya tahu ada PDP yang dari teman-teman full timer, ada PDP yang dari volunteer. Ada pendeta yang dari volunteer. Gitu. Saya barusan dapat karena saya follow, saya bidang otomotif, saya follow dan terakhir baru kemarin itu ada robot yang sudah bisa ganti ban. Jadi bayangkan, itu ditaruh, mobil itu ditaruh, terus di lift, diangkat gitu ya, di pos lift, terus habis itu robot itu langsung bisa lihat, dia bisa tahu letak bautnya di mana, dia bisa ambil itu mesin pembuka baut satu-satu, diangkat dia sama dia sendirian. Gitu, ditaruh sini kalau misalnya ban bocor dan sebagainya, dia bisa tambal langsung bannya. Kalau nggak gitu dia bisa buka bannya. Anda tahu kan buka ban sama velg itu nggak gampang. Hanya butuh satu
satu buah robot untuk menggantikan semuanya itu. Termasuk ganti akhirnya sampai baru, terus robot itu pencet tombol, mobil itu turun dan mobil itu siap untuk dipakai lagi. Saya juga pernah lihat bahwa ada robot untuk cleaning service, untuk office boy, untuk bersihin WC. Jadi dia bisa tahu semprotan yang paling tepat supaya nggak semuanya basah gitu karena nengkennya kekencengan gitu. Terus dia bisa tahu size sabun atau cairan pembersih yang tepat untuk supaya lantainya tidak licin setelah dipel. Jadi itu semua sudah ada di negara tertentu ya Anda tahu negara mana gitu. Semuanya pakai robot. Seperti itu. Jadi memang pasti ada kecemasan. Jangan-jangan aku nanti tidak ada kerja, tidak ada bisnis. Karena semuanya akan digantikan oleh AI, oleh AI. Begitu. Seperti itu. Oke, yang ketiga, tekanan sosial dan mental. Krisis kesehatan mental, mental health. Begitu. Atau sindrom FOMO, fear of missing out. Ada satu orang ganti handphone yang bentuknya buah-buahan yang sudah tidak utuh lagi. Terus akhirnya kita insecure. Minta papa mama. Papa mama lagi, ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Nggak bisa. Terus akhirnya kita ingat, ada orang yang pernah jual ginjal. Seperti itu. Terus lupa kalau ginjalnya cuma punya 2. Jadi akhirnya ginjalnya didonorkan 1, dijual 1. Akhirnya namanya bukan ginjal, tapi ganjil. Gitu. Setelah itu, belilah dia yang versi 17. Dan dia lupa bahwa tahun depan akan keluar versi 18. Masa yang satu lagi mau dijual, lalu dia dengan segera menghadap pada sang Bapa yang kekal? Seperti itu. Jadi kadang-kadang jangan sampai kita membuat satu keputusan yang benar-benar, mohon maaf, konyol. Gitu. Karena FOMO. Udahlah, gak perlu terlalu FOMO. Kalau misalnya sekarang pengen seperti ini, tenang aja. Tahun depan akan keluar yang lebih baru. Tahun depan lagi akan keluar yang lebih baru. Kita setia saja sama apa yang ada. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau memang mampu ya beli. Kalau enggak ya udah gak apa-apa. Seperti itu. Oke, berdoa. Siapa tahu nanti suatu saat Tuhan kasih ya. Tuntunan kesuksesan instan. Sukses sebelum umur 30. Dan itu cukup banyak. Padahal Anda kalau mau searching, bener gak sih si A itu beneran dia perintis bukan pewaris. Saya memulai bisnis dari garasi. Padahal dia anak orang kaya yang garasinya lebih gede dari rumah kita. Seperti itu. Bisa aja karena dia anak konglomerat, tapi dia ngomong, saya memulai bisnis dari garasi. Jadi jangan terlalu sampai kita ini merasa bahwa, aku ini harus, kita ini tertekan dengan satu kejadian-kejadian atau satu postingan-postingan yang membuat kita, kenapa gak bisa seperti itu, kenapa gak bisa seperti si A, kenapa gak bisa seperti si B dan sebagainya. Gitu. Oleh karena itu, ini yang jadi antidotnya. Tuhan penyedia, Jehovah Jireh. Itu diambil dari Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14 dikatakan apa? Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi dengan hal seperti ini maka kita tahu, artinya Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, itulah artinya. Lalu saya tertarik tidak hanya versi bahasa Indonesianya aja, tapi saya coba lihat versi The Message-nya seperti apa sih. Jadi kalau kita bersaat teduh, saya sarankan tidak hanya satu, apalagi kita harus menguasai lebih dari satu bahasa, gitu ya. Saya bisa kok bahasa Indonesia dan bahasa roh, iya, gitu. Tapi juga kalau bisa juga bahasa Inggris, Mandarin dan sebagainya, gitu kan. Bahasa Inggris pun ada banyak versi. Di sini dikatakan, The Message itu bahasa Inggrisnya God sees to it. Jadi Tuhan yang memastikan itu terjadi. Yang kedua, The Living Bible mengatakan bahwa Jehovah yang menyediakan. Yang ketiga, versi NIV, New International Version, atau NASB, New American Standard Bible, mengatakan bahwa Tuhan akan menyediakan dengan satu jaminan kepastian. Akan selalu disediakan. Jadi dengan hal seperti ini kita bisa melihat, jadi
Kesiapan sejati bukan tentang kemampuan untuk memprediksi atau mengantisipasi masa depan. Tetapi kepastian yang sejati adalah ketika kita mengambil satu keputusan untuk mempercayai Tuhan secara penuh dalam hidup kita. Amin. Jadi, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Bedanya kita dengan orang-orang dunia adalah orang-orang dunia tidak mempunyai kepastian. Orang-orang dunia tidak mempunyai standar, orang-orang dunia tidak mempunyai pegangan. Makanya mengapa? Mungkin ada beberapa orang tua kita yang belum kenal Tuhan. Kita bisa melihat kan, begitu ada masalah, cenderung untuk ngomel, stres, memaki-maki, menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Tapi kita, anak-anak Tuhan, kita punya pegangan yang pasti. Makanya saya tuh bisa ngerti kenapa cewek kalau difoto kepalanya selalu miring. Karena cewek selalu butuh baunya cowok untuk bersandar. Oke, lanjut ya. Oleh karena itu, Tuhan sebagai penyedia, kitanya ini sebagai apa sekarang? Saya mengibaratkan kita ini punya dua versi bahan atau dua versi barang. Yang pertama, itu adalah kita sebagai tanah yang gembur. Yang kedua, kita ini adalah sebagai bejana. Kita baca di Matius 13 ayat 3 sampai 9. Saya bacakan ya. Dan Tuhan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, tema Tuhan penyedia dan kita ini bejana, itu sama dengan Tuhan penabur, kita ini tanahnya. Dan di sini jelas Tuhan katakan bahwa Tuhan mau menyediakan. Tuhan menyediakan benih yang sama. Tuhan menaburkan, Tuhan melemparkan dengan sengaja, itu benih yang sama. Tetapi kenapa ada 4 hasil yang berbeda? Kenapa ada 3 hasil yang mengecewakan? Dan ada 1 hasil yang berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata kita bisa lihat bahwa yang pertama ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu di jalan. Tanah yang jatuh di pinggir jalan. Saya ibaratkan bahwa ini jadi satu tanah yang keras, satu tanah yang sulit dibentuk, satu tanah yang tidak mau menerima masukan, satu tanah yang benar-benar merasa bahwa dirinya yang paling benar. Hal seperti ini mengakibatkan ya mau seperti apa. Bahkan firman Tuhan, bahkan mungkin apa yang dipercayakan pada Tuhan tidak akan bisa masuk ke orang ini. Seperti itu. Tetapi yang kedua, ternyata ada kemungkinan kedua, berarti kemungkinan yang pertama bukan semua orang seperti itu. Kemungkinan yang kedua, tanah itu jatuh di tanah yang berbatu-batu dan ternyata tanahnya tipis. Di situ ternyata bisa kita simpulkan bahwa bisa jadi ada orang-orang yang sebenarnya sudah punya iman, tetapi karena tanahnya tipis, itu berarti mungkin dia tidak dewasa imannya. Ketika dia tidak dewasa imannya, berarti itu dia tidak siap untuk menerima satu penyediaan dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya apa yang Tuhan kasih dalam dirinya itu tidak berakar dalam dirinya. Dan setelah itu benih itu ujungnya cepat mati. Layu saat menghadapi tekanan masa depan. Karena memang secara basic dia gak kuat. Yang ketiga, ternyata ketika benih itu dilemparkan, tanahnya cukup tebal. Tetapi ujungnya adalah ada semak-semak.
Saya melihat semua ini sebagai satu faktor eksternal. Sebagai satu faktor dari luar. Bukan internalnya. Tetapi faktor dari luar ini sedemikian kuatnya memengaruhi internalnya sehingga menghimpit benih yang sudah ditaburkan itu sehingga akhirnya mati. Nah, apa itu faktor eksternalnya? Insecure, mudah terpengaruh sekitar, FOMO tadi, distract, lihat handphone. Tahu nggak sih, kalau kita lihat handphone itu tahu-tahu setengah jam habis. Bener nggak? 1 jam lewat. Tahu-tahu udah jam 2 pagi. Seperti itu. Lihat handphone, UI. Atau miau, setengah jam lewat. Seperti itu. Kalau nggak gitu, kalau misalnya sempat tahu, misalnya siapa tahu keluarga atau tetangga gitu, ada lagu yang apa sih kok jadi lupa? Gak usah deh, seperti itu. Kicau mania atau apa gitulah, seperti itu. Jadi hal seperti ini, akhirnya ketika kita distract, mungkin juga karena kita berteman dengan teman-teman yang toksik. Akhirnya, contoh, ketika kita datang hadir di ibadah saat ini, pernah nggak ada keluarga yang belum kenal Tuhan? Atau teman bilang, kamu ngapain bro ke gereja Sabtu sore? Sabtu sore itu main layangan. Nggak ada ya main layangan. Ya udah Sabtu sore itu ayo mabar. Gitu. Sabtu sore itu ayo ke mall. Nggak usah ke gereja. Ke mall bukan ke gereja ya. Gereja kita kan juga ada di mall. Ada di PCM, ada di Grand City, ada di rooftop dan sebagainya. Tapi tujuannya untuk nge-mall, bukan untuk ke gereja. Di sini kan juga ada mall sebelah ini. Tapi nggak ke gereja. Ada berapa banyak orang-orang yang seperti itu. Dan kalau kita secara tanah cukup tebal, tetapi kita membiarkan yang toksik-toksik itu masuk dalam diri kita, akhirnya menghimpit penyediaan Tuhan akhirnya sampai mati, terus gimana? Akhirnya kita tidak berbuah. Tetapi apa yang Tuhan inginkan? Ketika Tuhan kasih sesuatu pada kita, dan yang terjadi adalah kita punya hati yang siap dibentuk dan didewasakan, ujungnya adalah kita bisa berakar, bertumbuh, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi intinya apa? Intinya adalah perlu satu kerjasama antara ketika Tuhan rindu untuk memberikan penyediaan di kita, tapi kita sendiri ini menjadi satu platform yang sangat-sangat gembur, sangat-sangat kondusif, dan ketika keduanya ini bertemu, itu jadi satu glory. Nah, tadi multimedia sudah tayangkan, tolong balik lagi, bahwa orang-orang dunia mengatakan sukses adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Itu orang dunia. Tetapi apa yang kita yakini adalah glory, kemuliaan dari Tuhan, itu terjadi ketika kita ini sebagai bejana atau sebagai tanah gembur yang siap, ditambah dengan favor atau perkenannya Tuhan. Di situ yang namanya kemuliaan. Jadi Tuhan itu kita harus tahu, Tuhan itu selalu rindu untuk membuat kita lebih bertumbuh, lebih disempurnakan lagi. Tapi kitanya sendiri juga harus mempersiapkan platform ketika favornya Tuhan itu datang, ketika Jehovah Jireh-nya Tuhan, timingnya Tuhan untuk itu datang, apakah kita ini sudah dalam kondisi yang siap atau enggak? Contoh, ketika orang dunia mengatakan sukses adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Persiapan adalah proses bersiap-siap, benar enggak? Yang terjadi adalah, contoh, ketika Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal, setelah semua Nabi Baal di-force sama Elia, pada capek semua, terus Nabi Elia mempersiapkan, proses mempersiapkan segala sesuatu. Batu-batunya, kayu bakarnya, korbannya ditaruh. Ketika proses bersiap-siap, apinya turun, boom, Elianya yang gosong. Benar. Tetapi glory terjadi ketika Elia mempersiapkan segala sesuatunya, mulai batu-batunya, kayu bakarnya, korban sembelihannya udah siap, disirami oleh minyak,
disirami bahkan oleh air untuk menunjukkan bahwa ini semua bukan rekayasa, bukan drama dan sebagainya, tapi beneran nanti api akan turun dari surga. Setelah semuanya siap, Elia menjauh lalu bilang, Tuhan, untuk membuktikan kau adalah Allah yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, turunlah api dari surga supaya orang Israel mengerti bahwa engkau adalah Allah Israel yang hidup. Di situ Elia sudah dalam kondisi siap, korban itu sudah dalam kondisi siap. Di situ api dari surga itu turun. Dan semua mata orang Israel bisa melihat siapa Allah yang hidup, apakah Allah Jehovah atau Allahnya Baal. Itu yang maksudnya dengan proses kita ini kondisi readiness atau sudah siap. Glory itu terjadi ketika kita ini readiness plus ketemu dengan favornya Tuhan. Jadi dengan hal seperti ini kita bisa lihat bahwa ternyata Tuhan itu memberkati orang-orang yang sudah siap. Oke, sekarang gini, saya mau tanya. Apakah Tuhan mengasihi semua orang Kristen? Apakah Tuhan mengasihi semua anak Tuhan? Apakah Tuhan mengasihi semua anak Tuhan yang pemalas? Tuhan mengasihi dong. Kan tadi secara logika kan gitu. Tuhan mengasihi semua anak Tuhan. Tuhan mengasihi semua anak orang Kristen. Tuhan mengasihi anak Tuhan, yang pemalas. Tuhan mengasihi anak Tuhan yang pemalas. Tetapi Tuhan punya hak untuk mengambil berkatnya orang Kristen pemalas, lalu Tuhan akan kasih berkat itu ke orang Kristen yang rajin. Kalaupun tidak ada anak Tuhan yang rajin, kalaupun tidak ada orang Kristen yang rajin, Tuhan punya hak untuk mengambil berkat itu dan memberikan ke orang yang bukan Kristen tapi yang rajin. Itu yang harusnya membuat kita ini sangat-sangat berhati-hati. Itulah kenapa kita ini benar-benar kalau konteks gereja, building churches in our youth dengan berapi-api, dengan radikal. Kenapa kita lihat misalnya api Roh Kudus itu ada di gereja ini? Karena kita nganggap panggilan Tuhan, visi Tuhan 1000 gereja lokal 1 juta murid sangat serius. Sedangkan bisa jadi itu pertamanya ditawarkan pada kita tidak. Jangan sampai ngomong keluar, oh gerejamu tidak ada api, gerejamu tidak ada visi. Jangan ya. Tapi bisa jadi itu awalnya dikasih ke satu gereja lain dan gereja itu tidak menerimanya atau tidak siap atau menolak atau gimana, nggak tahu gimana. Jangan punya spekulasi, tetapi bisa jadi itu pertama ditawarin ke orang lain dan tidak mau. Begitu Tuhan meminta Pastor Philip dan Pastor Philip, oke Tuhan, aku akan bangun bagimu 1000 gereja lokal 1 juta murid. Dan di situ tidak cuman ngomong tok, tidak cuman, mohon maaf pemilihan kata saya bahasa Jawa, bondo lambe, cuman hanya lip service seperti itu, tapi benar-benar dikerjakan. Ayo gerakkan semua kita, akhirnya gereja bergerak, CG bergerak, semuanya bergerak, dan kita ini ada di tengah-tengah kegerakan yang nantinya menuju 1000 gereja lokal 1 juta murid. Amin. Itu gereja aja nganggap visi itu serius. Sedangkan bagaimana dengan kita? Apakah kita nganggap diri kita ini serius atau enggak? Saya yakin beberapa di antara kita mungkin sebagian kecil, saya ngomong saya lagi sebagian kecil, akan jadi full timer, iya. Tapi sebagian besar akan jadi volunteer. Building churches in our youth itu kan bisa dengan dua cara. Jadi full timer atau jadi volunteer. Dan untuk jadi full timer, tidak bisa kita rangkul semua orang untuk jadi full timer. Komposisi sekarang pun seperti itu. Ada begitu banyak volunteer dan begitu sedikit full timer. Jadi kita juga akan memastikan, pemimpin-pemimpin di gereja memastikan, sedikitnya full timer itu adalah full timer benar-benar berkualitas. Tetapi ada begitu banyak volunteer yang kita bangun juga gereja ini bersama-sama. Dan kita harus pastikan bahwa volunteer yang begitu banyak ini jangan sampai tergerus oleh cepatnya disrupsi dan akhirnya gagal dalam bisnis dan karir. Oleh karena itu dari sejak Anda masih SMP, masih SMA, belum kuliah pun, saya harus khotbahkan ini ke Anda. Masa-masa sekarang ini masa-masa persiapan. Jadi untuk kita tahu nanti seperti apa, sekarang ini kita harus bersiap-siap. Jadi ketika nanti udah pada waktunya, perkenanan Tuhan datang, kita ini udah siap, kita ini udah dalam kondisi ready. Jadi ketika glory terjadi, ketika readiness ketemu dengan favornya Tuhan, perkenanannya Tuhan. Jangan sampai akhirnya kita itu Tuhan ketika mau kasih kita, Tuhan menyediakan, Tuhan mau curahkan berkatnya,
ternyata kita didapati sebagai orang Kristen yang pemalas. Akhirnya Tuhan lewatkan itu. Saya bulan lalu khotbah di GMS Denpasar. Ketika saya mengatakan hal ini beberapa orang agak shock gitu ya. Karena saya mengatakan seperti ini. Pernah enggak? Karena kita tidak benar-benar menyiapkan diri untuk favornya Tuhan. Saya ngomong gini. Kita seringkali ngomong, tunggu kairosnya Tuhan, tunggu kairosnya Tuhan. Tapi ketika kairosnya Tuhan datang, kok tidak ke kita? Kok ke orang lain? Apakah itu ke anak Tuhan lain atau bahkan ke bukan anak Tuhan, bukan orang yang kenal Tuhan? Karena kita tidak mengerjakan kronosnya kita. Karena kronos itu harus kita kerjakan. Kronos itu kronologis. Waktu tik 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 jam handphone. Sekarang 5.04, ntar lagi 5.05, 5.06. Kalau kita tidak berbuat sesuatu, kita cuman scrolling gak berguna. Lalu ketika kairos itu datang, kita tidak mengerjakan kronosnya kita, lewatlah kairos itu. Dan saya katakan di jemaat GMS Denpasar kemarin, mungkin ada beberapa Anda yang sempat punya ide. Aku punya ide pada waktu zamanku dulu. Mungkin bisa jadi enaknya ya, kalau aku sekarang kelaparan di rumah, aku pencet-pencet itu gadgetku, tahu-tahu makanan sudah tersedia di depanku. Dan beberapa orang terbelalak. Karena mungkin bisa jadi itu idenya mereka dulu, tetapi karena tidak dieksekusi, tidak diwujudkan, tidak diseriusi, tidak digumuli dalam Tuhan, akhirnya gigi jari. Terus mengatakan, Tuhan bukankah itu seharusnya Tuhan berikan ide itu ke saya. Tapi karena saya tidak mengerjakannya, ide itu diambil orang lain. Itu loh maksudnya. Jadi Tuhan itu bisa memberikan penyediaan juga berupa ide. Tapi kalau Tuhan ngasih kita ide dan kita tidak serius menggarapnya, Tuhan kasih itu ke orang lain. Jangan salahkan Tuhan. Oke, itu yang pertama. Kita sebagai tanah yang gembur. Siap nggak kita sebagai tanah yang gembur? Yang kedua, saya akan mengibaratkan masing-masing kita sebagai bejana. Saya pernah mendapatkan ayat ini dari waktu saya masih seusia kuliah, seusia youth. Dari seorang pendeta. Dia menuliskan di Alkitab saya pada waktu itu. 2 Timotius 2 ayat 20-21. Ayat ini indah banget ya. Kalau kita bisa nangkep remanya, ini indah banget. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Bukan hanya yang bling-bling aja. Bukan hanya yang mulia aja. Melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama, dipakai untuk maksud yang mulia. Yes, yang bling-bling itu glory, glorious. Benar-benar wow, bling-bling. Dipakai untuk maksud yang mulia. Tapi yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kenapa? Emas itu tidak ditemukan di keleleran di pinggir jalan kan. Emas itu ditaruh di tempat tertentu, disimpan dalam brankas atau dalam satu kaca, dikunci dan sebagainya. Tetapi kayu dan tanah itu kita bisa ketemu di mana-mana. Tapi jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini saya bayangkan bahwa masing-masing dari kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau anggap saya seperti apa? Umpamakan saya, mengibaratkan saya seperti benda apa? Saya katakan masing-masing kita adalah vessel. Vessel itu bisa diartikan sebagai perahu, tapi bisa diartikan juga sebagai bejana. Bejana itu macam-macam. Ada bejana dari tanah liat atau tanah tadi, ada bejana dari kayu, ember dan sebagainya. Ada juga bejana yang dipakai oleh raja ratu minum dan tepatnya benar-benar di istana raja. Dan di situ kita bisa melihat bahwa itu dipakai untuk maksud yang mulia. Pernahkah melihat satu cangkir atau satu gelas emas dan perak lalu geletaan di pinggir jalan atau dekat kandangnya binatang? Enggak. Mereka akan ditaruh di mejanya raja-raja. Mereka akan ditaruh di lemari, disimpan, dirawat, benar-benar digosok sampai celing. Masing-masing dari kita punya enggak kerinduan untuk dipakai menjadi bejana yang mulia? Saya dulu punya satu lagu, zamannya sekolah minggu, sekarang namanya Eagle Kids. Mungkin
40 tahun yang lalu. Gitu. Masih saya ingat sampai sekarang. Mungkin nggak tahu, kalau bisa ngikutin ya. Kalau nggak bisa ngikutin nggak apa-apa. Seperti itu. Kristen yang sejati, manusia citra Allah, beroleh hidup kekal, beriman dan berdoa. Kristen yang sejati, dipimpin firman Tuhan, mutiara mahkota Allah. Oh Tuhanku, bentuklah aku menjadi seorang Kristen sejati. Oh Tuhanku, bentuklah aku di masa mudaku ini. Fales ya? Atau bingung sampean? Ini mana? Gak apa-apa. Seperti itu. Ini lagu lama banget. Tapi kita bisa melihat kan, Kristen yang sejati, manusia citra Allah, beriman dan berdoa. Kristen yang sejati, dipimpin firman Tuhan, mutiara mahkota Allah. Oh Tuhanku, bentuklah aku menjadi seorang Kristen sejati. Oh Tuhanku, bentuklah aku di masa mudaku ini. Jadi dengan hal seperti ini kita bisa lihat apakah kita ini jadi bejana yang dari tanah liat, bejana kayu, yang mungkin harusnya Tuhan, apakah aku akan dipergunakan secara biasa-biasa atau aku dipakai secara luar biasa. Kalau aku dimurnikan, aku menyucikan diri dari segala dosa, maka aku akan dipakai untuk maksud-maksud yang sangat-sangat mulia. Jadi dengan hal seperti ini, kita bisa melihat kalau kita mau dipakai sebagai satu alat tanah yang gembur untuk 30, 60, 100 kali lipat dan dipakai untuk hal-hal yang mulia, kita sendiri harus mempersiapkan diri. Gitu ya. Dan ini terjadi karena satu pertemuan yang kudus, satu pertemuan yang divine, satu pertemuan yang ilahi antara penyediaan Allah, Jehovah Jireh itu dengan persiapan kita. Saya mau kasih satu ini. Next ya, setelah ini. Atau mau difoto dulu, silakan. Jadi dengan hal seperti ini kita bisa lihat ya bahwa kapasitas kita sebagai pengelola kerajaan Allah yang bijaksana terjadi karena kesiapan internal kita dengan apa yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika bejana itu siap dan bersih. Contoh, ini kisah nyata. Saya tadi siang ketemu dengan PIC Biskon Regional Sumatera. Karena Pastor Maksi, beliau adalah Gembala Regional Sumatera, hadir di sini. Dia juga berkhotbah di rooftop di jam yang sama seperti ini. Dan beliau membawa PIC Biskon Sumatera yang baru untuk ada reposisi. Yang lama bukannya ada apa-apa, yang lama itu justru malah jadi host pastor untuk Medan Timur. Dan sangat-sangat repot karena Medan Timur berkembang pesat. Oleh karena itu memang ada reposisi dan digantikan oleh orang yang baru. Jadi ketika saya di situ, habis itu kami ketemu, habis itu kami makan siang gitu. Kami makan siang terus ternyata kami gak jadi makan. Jadi pada waktu itu kami memesan makanan, terus habis itu makanan datang, udah disajikan di depan kami. Saya kan ngajak cari, aduh kalau ngomong pokoknya makanan ala Jawa Timur deh, gitu, ala Jawa Timur. Karena beliau kan dari Sumatera gitu. Jadi bukan beliau ya, Pastor Maksinya ada acara. Jadi ini singkat cerita deh, pokoknya kami gak jadi makan, gitu. Jadi ketika waktu itu makanan sudah disajikan di depan ini, pasti ada telepon. Jadi saya telepon dan orang di depan saya itu mendengarkan meja sebelah. Ternyata meja sebelah itu lagi komplain gitu bahwa di nasi putihnya itu ada sesuatu gitu. Sesuatu benda asing yang dulunya hidup. Gitu. Di nasi putihnya. Jadi otomatis di depan saya itu juga ada nasi putih. Gitu. Yang otomatis itu satu rice cooker kan. Gitu. Ya udah, jadi ini saya nggak jadi makan. Saya tidak sepolos itu untuk udahlah vitamin kok, lalu saya makan. Enggak lah, gitu kan. Seperti itu. Bahkan kita manusia saya tahu, kalau sesuatu yang tidak kudus, tidak murni, tidak healthy, kita aja enggak itu loh. Dan memang kadang-kadang yang menyedihkan adalah saya akhirnya ngomong, tolong lauknya dibungkus saja, saya enggak jadi makan. Gitu. Lauknya kan tidak ada di rice cooker kan, gitu kan beda, pasti beda
Yang satu rice cooker, yang satu penggorengan kan. Nasinya saya nggak makan ya, yang ini kita bungkus saja. Seperti itu. Dan bahkan tidak ada pengembalian uang untuk nasi itu. Ya udahlah, daripada sakit perut. Kok Fandi tidak jadi khotbah di AUG, di MCC gara-gara nekat. Sudah tahu ada benda asing di meja sebelah di nasi putihnya. Tetap dimakan, akhirnya sakit perut. Kan ya enggak, kan jadi konyol gitu ya. Bahkan kita sendiri pun bisa pilah-pilah. Apalagi Tuhan, apakah kita mau dipakai sebagai bejana yang kotor, bejana yang retak, atau kita mau dipakai untuk bejana yang mulia? Kalau bejana yang seperti ini, paling diisi air, gitu kan. Tapi kalau bejana dari emas dan perak, diisinya juga minuman-minuman yang mahal. Sekarang tergantung kita, apakah kita mau dipakai sebagai bejana yang biasa-biasa, atau kita mau dipakai sebagai bejana yang luar biasa. Oke, lanjut. Jadi dengan hal seperti ini, maka saya ingin kita masing-masing mulai memikirkan apa yang terjadi dengan kita untuk masa yang akan datang. Saya ingin memulai ini dengan satu profesi. Ketika pada zaman dulu, semua orang merasa bahwa bahkan sebelum saya lahir pun, bahkan sebelum masanya revolusi industri, tahun 1700-1800, semua orang menganggap bahwa ketika orang punya keahlian dengan tangannya, maka dia merasa bahwa, oh dia udah sangat-sangat skillful. Bahkan pada waktu itu sebagai buruh kasar pun, dia merasa bahwa aku sudah oke dengan ini. Aku dapat upah cukup untuk makan. Bukankah di Alkitab juga dikatakan satu pekerja dapat 1 dinar sehari. 1 dinar sehari cukup untuk makan. Yes. Tetapi seiring berjalan dengan waktu, ini gak cukup. Kalau kita cuman bondo otot. Cuman bermodalkan otot. Oleh karena itu, ketika kita mengerjakan segala sesuatu sendiri, tetapi juga mulai bekerja sama dengan orang lain, karena kita tahu, salah satu perumpamaan seperti ini. Bukankah Tuhan juga mengatakan bahwa kalau kamu berbeban berat, ayo pikulah kuk yang aku punya. Karena sebenarnya menurut penelitian, kalau misalnya satu lembu, itu cuma bisa ngangkut, ini saya ngawur ya, tapi ambil value-nya. Satu lembu cuma bisa ngangkut 1 ton misalnya. Ternyata dengan 2 lembu dikasih dikasih kuk itu, ternyata bisa bukan 2 ton, 2 lembu 2 ton, tetapi bisa malah belasan ton. Itu sesuatu matematika yang sampai sekarang juga bingung gimana caranya untuk menjelaskan. Nah, ternyata manusia mencoba untuk ayo bersama-sama yuk. Tetapi juga skillnya cuman apa yang ada di tangannya. Dan kerja dari pagi sampai sore atau pagi sampai malam. Dan hasilnya begitu-begitu aja. Tetapi semuanya ini jadi satu perbedaan yang sangat besar ketika ditemukan mesin uap. Ketika ditemukan mesin. Ketika ditemukan mesin dengan bahan bakar fosil. Seperti itu. Bahwa ketika sekenceng-kencengnya orang berlari akan kalah oleh kuda berlari. Sekenceng-kencengnya kuda berlari akan kalah oleh sepeda motor. Bahkan kalah oleh mobil, bahkan kalah oleh pesawat. Dan itu pun kita semua sudah tahu. Dan sekarang, bukan sekarang, ketika saya lahir, orang yang punya mesin ketik manual dan bisa mengoperasikannya, itu bagi saya wow. Tetapi dalam sekejap, keluar mesin ketik elektrik. Di saat yang sama, keluarlah PC, personal komputer. Tidak lama dengan itu, keluarlah gadget. Keluarlah laptop. Dan sekarang kita bisa tahu AI, robot, dan sebagainya. Dan orang-orang yang tidak bisa mengoperasikannya, mereka akan tergerus oleh waktu. Dan kita nggak tahu, mereka tahu-tahu jadi orang miskin baru. Tetapi orang-orang yang menguasai teknologi, orang-orang yang jadi master akan teknologi, saya nggak berkata bahwa kita semua harus jadi ambil jurusan AI atau ambil jurusan robotik, enggak. Tetapi masing-masing dari kita, saya mengajak Anda anak-anak muda sekarang sudah memikirkan, Tuhan, aku ini seorang master, aku bukan seorang hamba.
Yes, kita ini hamba Tuhan. Tetapi untuk barang-barang yang ada di dunia ini, Tuhan mengatakan bahwa di Kejadian 1 ayat 27, beranak cuculah dan penuhilah bumi, dan semua mengatakan amin. Yuk merit yuk. Enggak. Begitu selanjutnya, kata-kata selanjutnya adalah taklukkanlah itu. Jadilah dominan. Mendominasilah. Itu Tuhan hendak mengatakan. Bahkan sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan mengatakan, ini semua Taman Eden, semua binatang, taklukkanlah itu. Menjadi dominanlah atas itu. Oleh karena itu, untuk ke depan, masing-masing dari kita harus menjadi dominan di bidangnya. Kalaupun Anda mau jadi dokter, Anda harus menjadi dokter yang bisa mendominasi teknologi. Kalau Anda jadi arsitek, Anda harus jadi arsitek yang mendominasi teknologi. Kalau Anda menjadi seorang penyanyi misalnya, seorang singer, Anda harus menjadi seorang penyanyi yang mendominasi teknologi. Dan itu saya buktikan sekarang. Ketika saya menjadi seorang khotbah, saya menjadi seorang khotbah yang mendominasi teknologi dengan slide-slide seperti ini. Saya cuma butuh waktu 10 menit untuk bikin slide seperti ini. Jadi masing-masing dari kita, apapun yang Anda lakukan, Anda harus jadi master atas bidang Anda masing-masing. Plus, Anda harus jadi master di bidang teknologi. Anda dapat poinnya? Bahwa saya tahun depan umur 50, dan saya benar-benar sadar bahwa orang-orang yang kalah di bidangnya, itu adalah orang-orang yang tidak mau belajar untuk lebih dan lebih lagi. Begitu mereka stop belajar, di situ lu gue end. Maksudnya mereka dengan zaman ini end, selesai. Mereka jadi pengangguran. Mereka jadi tenaga kasar. Dan sekarang bayangkan, kalau kita tidak mau belajar sesuatu, dan kita merasa bahwa, oh aku jadi office boy, bersihin WC, masih dibayar UMR, aku akan dapat 4,5 sampai 5 juta konteks Mei 2026 ini. Tahukah kita betapa gampangnya kita akan diganti oleh robot? Karena begitu nanti robot datang, mungkin si operator atau perusahaan cleaning service ini ketika meng-hire Anda, dia akan mengeluarkan uang 4,5 sampai 5 juta. Tetapi kalau dia pakai robot, bisa jadi biaya operasionalnya mungkin sekitar, asumsi ya, sekitar 1 sampai 2 juta. Dan dia tidak ngerengek, dia tidak baper robot itu. Robot itu tidak protes. Robot itu tidak minta kasbon atau ngutang sama bosnya. Robot itu gak minta cuti. Robot itu bisa bekerja di kegelapan. Gak perlu dikit-dikit, aku kerja pas jam mall buka, ada AC-nya. Robot itu di kegelapan pun, Anda tahu di negara yang rakyatnya banyak itu. Semua pabriknya sekarang semuanya lampu mati, semuanya tidak pakai AC. Dan robot-robot itu bekerja dalam kegelapan 24 jam sehari. Kalau kita tidak mau dikalahkan oleh robot, kita harus ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi tanah yang gembur, aku mau jadi vessel, jadi bejana yang maksimal buat Tuhan. Dan untuk itu, langkah pertama yang aku buat adalah, aku harus belajar banyak hal. Langkah yang kedua adalah, aku harus perluas networkku. Aku tahu sekolah, bisa jadi guruku akan kalah oleh AI. Aku tanya AI mungkin jawabannya lebih benar. Seperti itu, buktinya Anda tahu kan, ada lomba cerdas cermat yang barusan kemarin. Kenapa saya tahu update seperti itu? Karena saya tahu saya mau khotbah buat Anda. Kalau saya tidak ada effort untuk itu, mana relate buat Anda juga, gitu loh. Saya ini juga bayar harga untuk supaya bagaimana firman Tuhan ini bisa masuk secara maksimal di hidup Anda. Bahkan ketika itu juri tidak mau memutar ulang dan mereka dengan segala hal akhirnya dibully di publik. Mereka dicerca di publik. Padahal ketika disetel rekamannya kata-katanya benar-benar plek. Tapi yang 1 minus 5, yang 1 minus 10. Gitu. Bukankah itu sesuatu yang ya. Jadi intinya semua jenis mie itu enak. Kecuali satu jenis mie. Mie apa itu? Mie miskin. Ya. Oke. Jadi
Kalau Anda tidak mau mengalami yang satu itu, please berubahlah. Saya buat ini, itu bisa di genggaman tangan saya, pakai gadget saya. Tidak perlu pakai gadget yang mahal. Gadget yang, perlu sebut harga, nggak apa-apa ya, harga bukan merek ya. Gadget yang 1 jutaan aja, bisa kok bikin ini. Kalau mau, tanya sama Pastor Anthony. Saya tadi udah banyak kasih clue. Mau bikin kayak gini dengan gadget yang 1 jutaan, bisa. 10 menit aja keluar gambarnya. Seperti itu. Kenapa? Kalau ketika kita tidak mempersiapkan sesuatu, kita tidak mau belajar, scrolling aja, kita jadi konsumen, kita jadi penikmat, kita duduk leha-leha. Dan ketika momen itu lewat, dan kita cuma bisa mengagumi, kenapa ya Ko Fandi bisa buat seperti itu? Kenapa ya misalnya di Instagram ada bisa bikin konten seperti itu? Kenapa ya begini, kenapa ya begini? Dan Anda tidak mau belajar, ujungnya adalah next. Bukan seperti ini, sebelumnya yang dark tadi, yang warna biru tua. Ujungnya adalah ini. Gitu loh. Inilah Anda yang tidak mau belajar 10 atau 20 tahun lagi. Ketika zaman Anda 20 tahun lagi, Anda masih pakai layar monitor, itu masih. Bukankah sekarang semua layar pada udah tipis semua, ya kan? Ironis kan? Zaman dulu TV-nya gemuk, orangnya kurus. Zaman sekarang TV-nya kurus, orangnya gemuk. Karena obesitas. Seperti itu. Jadi dengan hal seperti ini, ketika kita tidak mempelajari sesuatu, ujungnya adalah masa depan yang suram. Ujungnya adalah PHK. Kita dengan gampang digantikan oleh robot. Gampang digantikan oleh AI. Kita dengan gampang digantikan oleh orang yang lebih pintar dari kita. Orang yang lebih rajin daripada kita. Orang yang punya value lebih daripada kita. Saya di sini selalu punya misi kalau khotbah untuk teman-teman AOG. Bahwa saya tidak akan pernah membuat Anda merasa nyaman. Masing-masing dari kita. Kenapa? Karena saya sendiri pun juga tidak merasa nyaman. Tuhan, kalau boleh ya Tuhan, aku berarti kalau punya hidup sampai 90 tahun, boleh kan punya mimpi seperti itu? Minimal, kok doanya sampai 90 tahun deh, gitu. Gak mungkin doa sampai 200 tahun kan? Berarti saya masih punya 40 tahun lagi untuk hidup. Ketika saya masih punya 40 tahun lagi untuk hidup, saya tidak mau hidup seperti ini. Ketika kita menjadi konsumen, hamba dari teknologi, bukan jadi master oleh teknologi, tergilas oleh perubahan zaman karena mempertahankan cara yang lama, atau kalau gitu ntar. Tapi begitu tahu-tahu semuanya udah pakai teknologi, udah pakai AI dan sebagainya, kita udah terlambat. PHK. Atau kalau kita berbisnis, toko sepi, bisnis lokal bangkrut, utang menumpuk, kecemasan. Apakah aku suatu saat akan digantikan? Apakah aku suatu saat akan digantikan? Masing-masing dari kita, yes, orang Kristen selalu harus punya sifat tulus seperti merpati. Yes, tapi Tuhan bilang, kamu akan seperti domba yang ditaruh di tengah-tengah serigala. Hidup kita tidak akan lebih mudah. Pastor Philip juga bolak-balik bilang, hidup ke depan tidak akan lebih mudah. Tuhan Yesus menggambarkan kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu berarti kita harus selalu waspada. Kita harus selalu tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, terang di tengah kegelapan. Tetapi oleh karena itu hendaklah, ini antidotnya. Engkau harus cerdik seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Kita tulus seperti merpati, yes. Sekarang tugas saya sebagai ketua Biskon, saya encourage kita semua, tidak hanya tulus seperti merpati, tidak hanya jujur, integritas, punya karakter, mau dibentuk, tetapi juga ayo cerdik seperti ularnya tuh di sini. Cerdik seperti ularnya tuh tahu bagaimana punya teman yang mana yang toksik, yang mana yang benar di hadapan Tuhan. Seperti kita pesan es campur, esnya dipisah atau enggak? Gitu. Dipisah aja bang, karena aku enggak tahu mana yang tulus, mana yang modus. Seperti itu. Jadi dengan hal seperti ini, kita ini punya karunia untuk membedakan-bedakan roh. Supaya kita bisa tahu bahwa, oke, yang ini benar, yang ini gak benar. Di situ kita akan cerdik seperti ular. Oke ya, next. Jadi kalau kita tidak menjadi hamba, tapi kita jadi tuan atas segala sesuatu yang kita kelola, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak suram lagi gambarnya,
Tetapi teman-teman multimedia tolong tayangkan nextnya. Nextnya adalah kita menjadi pengelola-pengelola kerajaan Allah yang bijaksana. Menggunakan teknologi untuk melipat gandakan dampak pelayanan dan bisnis. Masa depannya cerah. Kita bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Memimpin dengan bijaksana. Dan inovasi yang berkelanjutan. Apakah tetap ada rasa aku kira-kira gimana ke depannya ya? Ini teknologi juga berlomba-lomba nih untuk bisa menjadi lebih baik. Yes, tetapi ada satu ketenangan di hati kita karena ada inovasi yang berkelanjutan. Inovasi yang berkelanjutan itu berarti kita harus selalu belajar, dan belajar. Dan yang paling penting, teknologi tunduk sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Bukan sebagai Tuhan yang ditakuti. Jadinya dengan hal seperti ini, saya ingin masing-masing dari kita untuk menyadari bahwa Tuhan, apakah aku menjadi seorang pengelola kerajaan Allah yang bijaksana atau enggak? Apakah aku sebagai tanah yang gembur yang Tuhan bisa pakai untuk hal-hal yang mulia sebagai satu bejana? Kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir yang gimana-gimana. Kemarin di CG, saya juga gini, ada sepasang suami istri, saya ini coach gitu ya. Terus ada CGL, yang satu suami bekerja, yang satu istri rumah tangga. Yang suami ini bekerja di satu bidang keuangan. Dan dia cukup melek teknologi gitu. Jadi begitu pulang cerita sama istrinya. Gitu, waduh bahaya loh ini ke depan. Waduh bahaya ini ke depan. Istrinya yang ibu rumah tangga malah mikir overthinking. Aduh bahaya kenapa, Jadi di CG itu akhirnya saya tenangkan. Tidak hanya Bapak Ibu CGL ini. Gitu. Jadi masing-masing dari kita harus punya kepekaan ya. Kalau bahkan orang-orang yang di bawahnya kita itu juga khawatir, resah dan sebagainya. Kita sebagai pemimpin rohani harus punya kepekaan. Aku yang sekarang yang pegang otoritas dari Tuhan untuk menenangkan semua domba-domba yang ada di bawahku. Termasuk CGL-ku. Jadi tugas saya untuk bilang ke mereka. Oke, sekarang gini. Saya tahun depan umur 50. Saya sudah menjadi saksi. Bagaimana ketika dulu, bukankah Mei ini juga kita peringati sebagai, pernah kita alami sebagai kerusuhan Mei. Itu saya rasakan. Itu waktu itu saya masih umur 16, umuran Anda, 16-17 tahun. Di situ saya menjadi saksi hidup beberapa peristiwa kerusuhan-kerusuhan itu terjadi. Takut pada waktu itu, takut banget. Tetapi pada waktu itu waktu berlalu. Yes, kita tetap menghormati, kita tetap sedih atas korban-korban yang terjadi. Ya, tetapi kalau kita melihat ke depan, waktu berlalu, habis itu setelah 98, terus tahu-tahu 2003. Apakah terjadi krisis? Yes, pada waktu itu terjadi krisis. Bahan bakar pada waktu itu naik secara drastis. Waktu berlalu, tahun 2008, terjadi krisis lagi? Yes, Lehman Brothers pada waktu itu. 2008, habis itu 2013 terjadi lagi? Yes, terjadi lagi. Terus habis itu apa? Habis itu COVID? Yes. Banyak orang meninggal? Yes. Khawatir enggak? Yes. Tapi lama-lama dalam umur saya sekarang, saya bisa melihat Tuhan. Saya bisa melihat betapa pentingnya untuk punya satu jaminan kepastian dalam hidup ini. Bahwa aku punya Tuhan yang sudah tebus dosaku dan Tuhan yang memelihara hidupku. That's it, enough bagi saya. Saya nggak perlu khawatir yang seperti apa. Tugas saya adalah belajar. Bagi beberapa orang, aduh seperti ini gimana, mending aku punya uang tak tabung aja ya, mending aku tidak melakukan apa-apa ya. Bagi saya justru saat-saat ini adalah saat-saat yang paling baik untuk investasi. Apa itu? Saya tidak mau masuk ke sana, nanti Anda nanti akan mengatakan, loh katanya Ko Fandi investasi ini. No, justru ketika orang lain sedang berhati-hati mengerem untuk tidak ekspansi, justru pada tahun ini saya masuk ke bisnis yang baru. Seperti itu. Karena kenapa? Saya sudah menjadi saksi di mana ketika orang-orang itu lain pada takut, justru malah orang-orang yang tahu momennya akan ambil kesempatan itu, riding the wave,
Dan nantinya ketika semuanya baik-baik saja atau ekonomi membaik, saya diangkat Tuhan lebih tinggi lagi. Saya sudah pernah mengalami hal itu. Jadi mungkin Anda tidak mengerti apa yang saya omongkan pada saat sekarang. Karena belum mengalami, yes. Tapi ingatlah bahwa pada momen-momen kritis justru orang-orang yang tenang di dalam Tuhan itu yang nantinya akan menuai hasilnya dengan sorak-sorai. Amin. Memang kita tidak mengerti, tapi karena nggak relate mungkin, tapi dengan hal seperti ini, tugas saya adalah untuk masing-masing dari kita, encourage Anda supaya masing-masing dari kita tetaplah belajar. Jadilah master, jadilah tuan atas segala sesuatu yang Anda pelajari. Atas segala sesuatu yang jadi bidang Anda. Kalau Anda jadi dokter, jadilah dokter yang luar biasa. Nanti jadi arsitek, jadilah arsitek yang luar biasa. Akuntan, jadilah akuntan yang luar biasa. Punya value, punya network, kuasai segala sesuatu. Dan pada akhirnya Tuhan akan melihat, baik sekali perbuatanmu Tuhan, hambaku yang baik dan setia. Kau sudah setia dalam perkara kecil, sekarang saatnya aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Amin. Oke, apakah semua diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini? Kasih kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya undang PAW untuk maju ke depan. 3 poin, slide terakhir bisa ditayangkan. 3 poin apa yang kita harus lakukan. Yang pertama, mari kita upgrade the vessel. Mari kita sama-sama mengupgrade diri kita. Murnikan hati kita dan tingkatkan kapasitas kalian kita pada hari ini. Jadilah tanah yang baik, jadilah bencana yang baik. Dan yang kedua, mari kita jadi master akan teknologi. Sekarang zamannya teknologi, Anda harus jadi master akan teknologi ini. Jangan takut di masa depan. Inovasi, gunakan alat yang modern untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Yang ketiga, percaya Tuhan pasti sediakan yang terbaik.